وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. وقال أبو هريرة ثلاثة يدخلون الجنة بغير hisab. Ya, masih berbicara masalah keutamaan orang fakir ya. Mudah-mudahan setelah kita membahas masalah kefakiran kita jadi kaya. Amin. Jangan fakir dulu. Ya. Wa qala Abu Hurairah, telah berkata Abu Hurairah, salah satu 3 orang yadkhuluna jannata, masuk surga bi ghairi hisabin, tanpa dihisab, tanpa dikoreksi, tanpa diperhitungkan. Jadi 3 orang itu masuk surga tanpa dihisab. Siapa aja? Rajulun yuridu ayyaghsila sawahu falam yakun lahu khalqun yalbasu. Nah, seorang yang ingin mencuci pakaiannya tapi tidak ada pakaiannya itu yang dipakai oleh orang. Itu namanya sangat fakir banget itu. Nah, itu termasuk yang yadkhuluna jannata bi ghairi hisab. Kemudian warajulun lam yansib alamat mustawqidi qadraini gidrain. Yang kedua, seseorang yang tidak bisa menyalakan 2 kompornya, nggak bisa masak, nggak ada makanan yang dimasak karena sangat fakirnya. Kemudian warajulun da'a bi syarabihi wala yuqalu lahu ayyuha turid. Nah, yang ketiga itu seseorang yang dia membawa minumannya. Nah, minumannya itu tidak ada yang diinginkan, minumannya hanya air putih aja gitu. Itu menunjukkan keutamaan orang fakir itu nanti masuk surganya tanpa hisab. Ya, apa yang dihisab makanan nggak ada. Yang ada ya cuma untuk menegakkan tubuhnya aja. Gitu. Bajunya juga lusuh, nggak punya apa-apa. Bajunya nggak ada orang pakai baju seperti pakaian dia. Gitu. Benar-benar fakir. Gitu. Ini fakir yang sabar ya. Ya bagaimana mau dia diperhitungkan. Yang ketiga ya makan susah. Gitu. Minumnya juga minuman yang air putih aja, nggak pakai air teh, susu teh, nggak ada. Apalagi minuman yang ya berupa macam-macam deh. Gitu. Kalau zaman dulu kalau kita baca di kitab Riyadhus Shalihin, kalau para sahabat minum susu itu beramai-ramai 1 gelas. 1 gelas beramai-ramai itu juga boleh dikasih. 1 gelas beramai-ramai, sedikit-sedikit. Nah, coba tujuannya apa? Supaya nanti masuk surganya tanpa dihisab.
Itu keutamaan orang fakir ya. Nah, kemudian waqala wakila ja'a faqirun ila majlisis zuhri ya, Sufyan as-Tsauri bacanya Tsauri ya, majlis as-Tsauri. Sufyan as-Tsauri ini terkenal seorang sufi besar, tapi hidupnya sangat sederhana. Wakila ja'a faqirun ila majlisis Tsauri rahimahullahu ta'ala faqala lahu laqutta law kunta ghaniyan lama qarabtuka. Datang, dikatakan ada seorang fakir datang ke majlisnya Sufyan as-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Maka orang itu berkata kepada Tsauri, laqutta, catat, lau kunta ghaniyan, kalau ente kaya lama qarabtuka, pasti saya tidak akan deketin kamu. Artinya apa? Sufyan as-Tsauri itu orang miskin, tapi luar biasa terkenal sufinya, zahidnya, sobarnya dan sebagainya. Batu makhluk. Lau kunta ghaniyan, kata orang itu kepada Sufyan as-Tsauri, kalau engkau jadi orang kaya lama qarabtuka, pasti saya tidak akan dekat kepadamu, tidak akan mendekatimu. Nah, sekarang banyak gak orang yang mendekati orang-orang kaya lainnya supaya proposal maulid dapat diterima. Ya kita nggak tahu tujuannya. Kemudian wakana al-aghniya'u min ashabihi yawadduna annahum fuqara'a likasrati taqribihi lil fuqara'i wa i'radihi anil aghniya'i. Dan dulu itu orang-orang kaya dari sahabat-sahabatnya Sufyan as-Tsauri itu pengen sekali bahwa mereka jadi orang fakir. Kenapa? Karena Sufyan as-Tsauri itu demen dengan orang-orang fakir gitu, dan tidak mau kepada orang-orang kaya gitu. Gak mau dekat sama orang kaya, dia maunya dekat orang-orang miskin, fuqara gitu. Ya kita bandingkan sekarang ini. Wa qala al-mu'ammilu ma ra'aitul ghaniya adzalla minhu bi majlisis Tsauri wa la ra'aitul faqira fa'azza minhu bi majlisis Tsauri rahimahullah. Kemudian ada orang berpikir, berkata, tidaklah aku melihat orang kaya itu lebih hina darinya di majlis as-Tsauri, dan tidaklah aku melihat orang fakir itu lebih mulia darinya di majlis Sufyan as-Tsauri rahimahullah. Nah, Sufyan as-Tsauri kalau melihat orang fakir itu apa? Dimuliakan, tapi kalau orang kaya disuruh nyempil, nggak boleh dekat. Apalagi konglomerat diusir kan. Gitu. Sufyan as-Tsauri. Kemudian waqala ba'dul hukama'i miskinu ibni adama law khafa minan nari kama yakhafu minal faqri lanaja minhuma jami'an. Ada sebagian hukama, ahli hikmah, orang yang berpikiran jauh ya, melihat akibat ya. Apa katanya? Miskinu ibni Adam, kemiskinan, sayang ibnu Adam itu gitu. Miskin, sayang sekali ibni Adam, manusia. Lau khofa, andai kata dia takut minan nar, dari api neraka, kama yakhafu minal faqri, sebagaimana dia takut daripada kefakiran,
lan aja minhuma jami'an, pasti dia akan selamat dari keduanya sekaligus. Kalau dia takut api neraka sebagaimana takut fakir, takut miskin, maka dia dapat dua-duanya itu selamat. Dan surga dapat, kekayaan pun dapat. Sekaligus, ya, kata orang Ba'dul Hukama. Kemudian walau raghiba bil jannati kama yarghabu bil ghina la faza bihima jami'an. Dan andai kata manusia itu senang surga sebagaimana dia senang kekayaan, pasti dia dapat dua-duanya sekaligus. Gitu. Artinya apa? Kekayaan untuk akhirat. Nggak mungkin hati itu dunia juga, akhirat juga, pasti ada yang dikalahkan. Gitu. Lebih cenderung akhirat, bisa juga lebih cenderung dunia. Kalau dia senang surga, maka dia apa? Lebih cenderung kepada akhirat, sehingga kekayaan itu untuk akhirat. Gitu. Sehingga artinya kedua-duanya didapat. Gitu. Kemudian walau khaqallaha bil batin kama yakhafu khalqahu bil zahir la sa'ida fid daraini jami'an. Kalau dia takut pada Allah baik dalam yang batin, yang tidak terlihat, sebagaimana dia takut kepada makhluknya pada yang zahir, pasti dia itu akan selamat di dunia dan akhirat sekaligus. Dia takut kepada Allah baik dalam keadaan zahir maupun ada makhluk. Dia tetap takut kepada Allah. Nah, kemudian waqala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas, mal'unun man akrama bil ghina wa ahana bil faqr. Dilaknat, sungguh dilaknat orang yang memuliakan kekayaan dan menghina kefakiran. Itu dilaknat pasti. Nah, kemudian waqala Luqman radhiyallahu alaihi salam libnihi la tahqiranna ahadan li khaliqani thiyabihi fa inna rabbaka wa rabbahu wahidun. Berkata Luqman alaihi salam. Nah, Luqman ini bukan nabi, dia seorang ahli hikmah, sehingga ucapannya itu karena terkenal alimnya, sehingga ucapannya tertulis di dalam Al-Quran. Qala Luqman libnihi, bahkan di dalam Al-Quran ada salah satu surah namanya Luqman. Itu kalau masalah itu di zaman Nabi Musa, bukan zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi Musa. Ada bilang di zaman Nabi Musa, dia bukan seorang nabi. Kenapa? Dia seorang bekas budak, sehingga budak itu tidak boleh menjadi nabi, karena itu budak itu rendah, ya, diperjualbelikan. Ya. Gimana Nabi Yusuf? Nabi Yusuf bukan, dia bukan budak, dia dipiara oleh seseorang karena diambil di tengah jalan, gitu, di dalam sumur. Kemudian dia dirawat oleh seorang raja kalau salah. Karena dia ganteng, terjadilah itu panjangnya. Maksudnya bahwa seorang nabi itu tidak boleh dari budak. Gitu. Nah, Luqmanul Hakim ini seorang budak yang sudah dimerdekakan. Walaupun di dalam Al-Quran ada surah Luqman, ya bukan, itu sepakat ulama, ijma ulama bahwa Luqman itu bukan nabi. Nah, kata Luqman kepada anaknya, la tahtiranna ahadan
li khaliqani thiyabihi fa inna rabbaka wa rabbahu wahidun. Jangan sekali-kali kamu menghina seseorang karena pakaian lusuhnya. Lahiqani itu khaliqani thiyabihi, pakaian lusuhnya. Pakaiannya apa? Cepat nyamping. Kenapa? Fa inna rabbaka wa rabbahu wahidun. Sebab Tuhanmu dan Tuhan dia satu, sama-sama punya Tuhan. Oke. Tuhannya sama. Artinya apa? Kalau menghina orang itu sama juga menghina Tuhan. Nah, itu Luqmanul Hakim terkenal dengan apa namanya kata-kata bijaknya. Dibilang la tahtiranna ahadan li khaliqani thiyabihi fa inna rabbaka wa rabbahu wahidun. Jangan sekali-kali kamu hina, rendahkan ahadan seseorang li khaliqani thiyabihi, karena pakaian lusuhnya. Fa inna rabbaka, maka bahwa Tuhanmu, wa rabbahu, dan Tuhan dia, wahidun, satu. Nah, kemudian wa qala Yahya bin Mu'adz, dan berkata Yahya bin Mu'adz, hubbuka lil fuqara'i min akhlaqil mursalina. Cintamu kepada orang-orang fakir itu termasuk akhlak para rasul. Nggak disebutkan cintamu kepada orang kaya termasuk akhlak rasul, enggak. Tapi cintamu kepada orang-orang fakir termasuk akhlak para rasul. Kalau ada dua orang, yang satu kaya, yang satu miskin, teman kita dua-duanya, mana yang kita cenderung? Pasti yang kaya. Kenapa? Ada tujuan. Kalau yang miskin, ngerepotin. Nah, itu bukan termasuk orang apa? Akhlak orang-orang para rasul. Bahkan Nabi sendiri pengen bersama orang-orang fakir. Kalau diundang sama orang kaya sama orang fakir, maka Nabi dahulukan orang fakir, bukan orang kaya. Kalau kita kok bukan diundang? Kalau diundang, ya ada undangan, ada orang fakir. Gak taunya apa? Ada mau nih. Kalau zaman dulu, ini zaman dulu. Kalau ada undangan-undangan, ini zaman dulu, bukan zaman sekarang. Itu kalau ada beberapa undangan diseleksi, mana ini yang kaya, yang setengah kaya, yang paling miskin. Tapi kalau yang kaya, dia datang, yang sekaya kaya diwakili sama orang. Gitu. Kenapa? Karena diwakili, pulangnya dapat amplop gak? Dapat. Mana persentasenya? Itu zaman dulu, zaman sekarang mereka ada. Nggak ada yang seperti itu zaman sekarang. Lebih kurangnya begitu. Jadi waqala Yahya bin Mu'adz, hubbuka lil fuqara'i min akhlaqil mursalina. Cintamu kepada orang fakir itu termasuk akhlak para rasul. Wa izaruka bimujalasatihim min alamatis sholihin. Nah, ini dia. Dan mengutamakanmu kepada majlis, mempergauli mereka, ya, mempergauli orang-orang fakir itu termasuk tanda orang-orang soleh. Wa firaruka min suhbatihim, dan larimu dari menemani mereka orang-orang fakir min alamatil munafikin, termasuk tanda orang munafik. Nah, kita yang mana nih? Akhlak kita yang mana nih? Yang pertama, kedua, apa ketiga? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.